Ini beberapa pertanyaan yang terbanyak terkait dengan survei keluarga. Yang pertama, ini kalau ada kakak yang berbeda ya, di dalam satu rumah, itu nanti nomor kakaknya sama atau berbeda ya. Jadi itu berkaitan dengan perbedaan konsep keluarga atau konsep rumah tangga ya. Jadi kalau BPS itu seringkali menggunakan konsep rumah tangga, seringkali ya. Termasuk untuk petani, maka menggunakan rumah tangga petani. Konsep rumah tangga itu merujuk pada orang-orang yang makan dari definisi di lapangan yang paling tepat untuk menyatakan keluarga. Ya, menyatakan keluarga. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya. Dengan rumah tangga, maka semua orang yang ada di satu wilayah itu akan didata. Jadi banyak pertanyaan, misalnya kalau di sini kebetulan ada anak yang karena dia sekolah, dia tinggal bersama pamannya sudah 6 bulan lebih, maka kalau rumah tangga itu dihitung. Kalau keluarga, sebetulnya yang dilihat adalah yang ada pada kakak tersebut. Nah, kelemahan dari keluarga adalah kalau orang itu seperti tadi, keponakan yang tinggal itu, kalau dia tidak didata di desa itu, ya, didata di desa asalnya, mungkin datanya menjadi kurang valid gitu. Makanya di dalam SDG desa, kita basisnya keluarga, tetapi orang-orang yang ada di desa tersebut ikut kita data. Nanti kelak di tahun ini juga akan ada super aplikasi Android dan iPhone yang disebut sistem informasi desa, yang di situ kakak dan nik, gitu. Kecuali yang belum punya kakak dan nik, itu menjadi basis untuk melihat data di dalamnya. Jadi banyak yang menanyakan apa gunanya kita mendata kalau dia kakaknya di desa lain. Ya, gunanya yang pertama, kalau suatu ketika desa membutuhkan data rumah tangga, itu datanya ada. Yang kedua, nanti setelah super aplikasi sistem informasi desa itu selesai terbangun, maka keluarga bisa langsung mencek apa yang ada, ya. Meskipun dia di luar desa, di luar kabupaten, di luar provinsi, bahkan di luar negeri, gitu, ya. Jadi berbagai fasilitas bagi keluarga nanti akan bisa dirasakan bahkan yang berada sampai di luar kota. Jadi itu gunanya. Seperti ada yang mengatakan, ada gubernur mengatakan, seluruh warga provinsi saya, meskipun dia ada di mana-mana, pasti kami akan bantu. Nah, itu konsepnya pasti konsep keluarga, bukan konsep rumah tangga. Gitu, ya. Dan memang ada kelemahan yang lain, terutama untuk suku-suku terasing, ya, yang tidak memiliki kartu atau surat nikah. Ya. Kalau sekarang sudah boleh, tapi sebelum ini suku-suku yang dianggap terasing, yang mereka tidak ikut dalam perkawinan menurut negara, tapi perkawinan sukunya, itu seringkali di dalam kakak itu kepala rumah tangganya selalu perempuan. Ini satu sudut pandang lama sebetulnya tentang evolusi keluarga, bahwa pada mulanya keluarga itu sifatnya promiskuitas, ya. Jadi kalau di dalam gua-gua di masa lalu gitu, orang tidak pernah tahu siapa ayahnya karena proses perkawinan yang pada waktu itu belum ada institusi resmi gitu. Tapi orang pasti tahu siapa ibunya. Jadi di dalam konsep itu ibu menjadi penting. Dan mula-mula memang menurut pandangan evolusi keluarga, mula-mula harta warisan itu dibagikan menurut jalur ibu. Alasannya sederhana, karena orang hanya mengetahui ibunya, belum tentu mengetahui bapaknya. Ya, kita mengenal sekarang istilah matrilineal, ya, bahwa pewarisan dilakukan menurut garis ibu, gitu. Baru di masa-masa kemudian, ketika laki-laki mulai bisa mengumpulkan harta, gitu, dan sebaliknya membuat berbagai aturan supaya perempuan hanya menikah dengan satu laki-laki, ya, laki-laki boleh menikah banyak perempuan, maka ada konsep keluarga yang lebih luas seperti itu. Tapi intinya
SDG desa menggunakan konsep keluarga, namun seluruh warga yang ada di desa itu, ya, itu ikut didata. Karena untuk kebutuhan pelayanan kepada warga. Sebetulnya tujuan utama pendataan desa ini adalah untuk kesejahteraan warga. Cara untuk mencapai itu adalah memberikan pelayanan yang paling maksimal kepada warga yang ada di desa. Siapapun warga itu. Contohnya, tahun lalu BLT dana desa untuk warga yang ada di desa itu, padahal dia bukan orang desa itu, tapi dia memang membutuhkan, maka BLT desa boleh diberikan. Jadi memang menurut Gus Menteri, ini pokoknya adalah kemanusiaan. Jadi siapapun yang ada di desa kita itu manusia juga. Jadi kita harus menggunakannya, harus melayaninya secara manusiawi. Salah satu kekurangan yang lain dalam konsep keluarga adalah bagaimana jika gelandangan, bagaimana jika para pengemis, yang dia biasa ada di desa itu, tidur di desa itu, meskipun mencari nafkahnya, mengemisnya, itu sampai kemana-mana. Tapi setelah sore, kemudian kembali ke desa itu. Gelandangan kembali ke desa itu. Itu ikut dihitung juga. Ya. Kita tahu itu kelemahan konsep keluarga. Makanya di dalam SDG desa itu tetap dihitung. Tetap ditanyai. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah jika sudah cerai, ya, tapi kakaknya kok masih belum pisah, gitu, maka kakak mana yang dipakai? Ini sebagaimana seluruh kaidah dari pengambilan data, yang diambil adalah data real di lapangan. Jadi pada saat wawancara dengan keluarga, ya, dengan siapapun itu, dia menggunakan secara resmi kakak yang mana, itu yang ditulis. Nanti tahun depan ketika updating data, mungkin kakaknya nomornya menjadi beda. Ya. Tapi pada tahun ini, ketika nanti dibutuhkan untuk basis kakak, maka tetap menggunakan kakak yang sama. Jadi pada waktu mengambil data lapangan, kakak itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi pendataan desa. Jika orang tua sudah meninggal, kemudian siapa keluarganya? Karena di dalam kakak disebut ayahnya, tapi ayahnya sudah meninggal. Ya. Berarti kita real di lapangan, di keluarga itu yang kemudian dianggap sebagai kepala keluarga, yang menopang keluarga itu siapa? Apakah mungkin istrinya, ibunya? Sehingga kita kenal dengan istilah PK, perempuan kepala keluarga. Yang sebagian itu muncul karena ditinggal atau dicerai mati, ya, ditinggal oleh suaminya. Ya. Jadi seperti itu. Atau jika keluarga itu menyatakan bahwa sekarang yang menjadi penopang keluarga itu adalah anak tertua, maka anak tertua itulah yang menjadi kepala keluarga. Kemudian ada pertanyaan di bagian awal, apa beda antara rumah bebas sewa dan dipinjami? Ini kerabat desa perlu kami sampaikan bahwa tidak hanya ilmu, ya, tetapi pertanyaan kuesioner itu juga mengalami perkembangan. Jadi ada pertanyaan tentang desa misalnya, ya. Dulu itu pertanyaannya tentang internet desa. Itu tadinya cuma ada dan tidak. Kemudian berkembang lebih detail, internet desa itu sinyalnya kuat atau lemah. Gitu. Kemudian sekarang berkembang lagi, internet desa itu sinyalnya 4G, 3G, 2G, atau GSM, atau tidak ada sinyal. Nah, hal ini juga berlaku di pertanyaan tentang rumah bebas sewa. Pada awalnya pertanyaannya itu adalah rumah bebas sewa. Jadi kalau kita merujuk kepada kuesioner katakanlah 3-5 tahun yang lalu, maka bebas sewa itu mencakup juga dipinjami. Ya, jadi makanya di sini kalau masih ada kesulitan membedakan, dan beberapa dari Pokja relawan pendataan desa itu sudah punya pengalaman dengan pendataan dari BPS. Ya. Hal yang bagus itu karena sangat menunjang kinerja Pokja. Nah di sini perkembangan lebih lanjut. Bebas sewa itu kalau tidak ada hubungan kekeluargaan, sementara dipinjami itu kalau masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi ini hanya persoalan seperti itu. Kalau terlanjur menyamakan, ya tidak apa-apa, karena memang semula pertanyaan ini itu semula
satu. Ya. Jawaban bebas sewa dan dipinjami itu sama semula. Ya. Baru di akhir-akhir ini saja ada pendetilan. Kemudian berapa luas rumah untuk keluarga yang dipinjami atau bebas sewa? Atau katakanlah misalnya satu rumah besar gitu. Kemudian bagaimana kita menghitung luasnya? Pada konsep rumah tangga, ya, itu seringkali disebut bahwa yang pinjam itu tidak punya luasan rumah. Jadi luasan rumahnya itu satu rumah tangga dibagi semuanya. Karena kita basisnya keluarga, ya, maka kita akan gunakan yang real di lapangan. Mungkin pemilik rumahnya itu mencakup hampir semuanya. Gitu. Tapi kemudian yang sewa atau dipinjami itu perlu dihitung sebetulnya dia menggunakan berapa luasan rumah yang dia gunakan. Seperti itu sebetulnya konsepnya seperti itu. Kenapa demikian? Pada dasarnya nanti ada hitungan untuk merujuk kepada satu rumah itu dianggap kumuh atau tidak. Ya. Di dalam DTKS itu ada 9 kriteria dari 14 kriteria terpenuhi. Itu antara lain adalah luas dari rumah dibagi jumlah orang yang tinggal. Jadi di situ akan terlihat berapa luas rumah per kapita. Nanti tentu saja dalam perhitungan ini akan menjadi jelas satu rumah diisi berapa keluarga dan berapa anggotanya, dan di situ luas rumah awal akan dibagi dengan luas rumah itu. Tetapi kita juga perlu mendapatkan data. Kalau orang sewa pun dia masih bisa menggunakan itu. Jadi ada tambahan data informasi yang menarik bahwa orang rumah pun ya bisa yang sewa pun bisa menggunakan itu, sehingga paham bahwa rumah itu atau luas itu ada batas minimal ya 42 meter persegi per orang gitu. Itu bisa 8 meter persegi per kapita itu bisa terpenuhi ya. Seperti itu. Ini sebetulnya seperti biasa kemarin survei desa itu lebih sedikit pertanyaannya dari survei rukun tetangga untuk aspek kewilayahan. Sedangkan di sini survei keluarga untuk aspek kewargaan itu juga pertanyaannya jauh lebih sedikit daripada pertanyaan besok pagi tentang survei warga atau individu. Ya. Jadi kita lihat yang pertama, kami ulangi kembali untuk setting ya. Jika diperlukan, sebaiknya jangan mengubah setting. Ya. Jika kerabat desa, Pokja ingin mengubah setting, kami sarankan jangan dilakukan, tapi minta kepada pendamping lokal desa, pendamping desa di kecamatan, TA kabupaten untuk memperbaiki setting kalau salah. Ya. Jadi misalnya kemarin ada kasus misalnya, saya Pokja di Wonosobo, ya, kemudian settingnya itu kemudian menulis nama kecamatan, kemudian desa, dan kecamatannya ditulis ulang. Ya. Ada salah ketik satu saja, ya. Double N. Ya. Dan kemudian ketika sudah mengupload data, itu mengatakan datanya kok masih kosong padahal kami sudah upload. Nah, karena screenshotnya dikirim kepada kami, kemudian kami mencek persoalannya sebetulnya karena ketika mengisi setting itu, kemudian menambahkan kecamatan, ada lagi yang menambahkan desa, itu pada waktu menambah itu salah ketik gitu ya. Jadi kami usulkan kalau memang ada kesalahan itu hanya soal kesalahan entry di dalam memasukkan user, sebetulnya hanya itu. Kemudian nomor RT dan RW seperti kami sampaikan kemarin, jika hanya ada dusun A, B, C begitu namanya, kemudian masing-masing dusun ada RW yang sama. Bagaimana kalau kita sebut, misalnya dusun 1, ya, kemudian dia ada RW 1, maka 101, gitu. Kemudian nanti kalau dusun 2, ada RW 1, maka 201. Jadi memudahkan juga bagi desa untuk mencek, oh ini maksudnya adalah dusun 2, RW 1, gitu. Dan seterusnya, ya. Kemudian ada pertanyaan di atas adalah nomor KK, ya. Bagaimana jika belum ada KK, ya, belum ada KK.
sebaiknya diberi nomor dengan nomor yang berbeda. Misalnya dikasih nomor 1. Gitu. Kemudian nanti ada yang belum punya kakak dikasih nomor 2. Gitu. Tujuannya adalah nanti jika ada program untuk penambahan kakak untuk mempercepat kartu keluarga, maka warga yang punya kode kakak tidak 16 digit ya, atau yang 16 digitnya itu semuanya 9 ya, maka itu menjadi bagian dari sasaran atau pemanfaat program percepatan kartu keluarga. Seperti itu. Kemudian di sini yang mengisi adalah kepala keluarga. Namanya adalah nama kepala keluarga. Kemudian ini adalah alamat keluarga tersebut, alamat rumahnya. Kemudian nomor HP dari kepala keluarga. Ya. Kita ketahui pada saat ini nomor HP kepala keluarga itu penting karena kalau butuh dadakan itu desa, pemerintah desa, RW maupun RT bisa langsung menghubungi kepala keluarga. Gitu. Jadi sangat penting untuk mencatatkan nomor HP. Sebagai perbandingan, kira-kira 10 tahun yang lalu ketika melakukan pendataan desa, itu tidak pernah ditanyakan nomor HP. Pada saat itu HP masih jarang, gitu. Satu-satunya di dunia hampir 15 tahun yang lalu yang ada pendataan nomor HP di level desa di negara dunia ketiga itu adalah India mula-mula ya. Kemudian sekarang bagi kita nomor HP ini menjadi penting karena ini cara yang paling mudah untuk mencek kepada keluarga. Nanti juga sama ya di tingkat pusat untuk mencek apakah keluarga ini mendapatkan BLT dana desa misalnya gitu. Maka bisa langsung menghubungi nomor HP kepala keluarga. Kemudian nomor telepon kabel. Ini jika ada, itu perlu disampaikan. Seperti kemarin kami sampaikan, sejak tahun 70-an untuk menentukan perkotaan, urban, dengan perdesaan, rural, gitu. Itu antara lain adalah berapa nomor telepon kabel yang dilanggan oleh warga desa, keluarga di desa. Jadi kalau lebih dari 2,5% itu dianggap perkotaan. Kalau kurang dari 2,5%, maka masuk wilayah perdesaan. Jadi ini nomor telepon kabel ini ada yang menyatakan, kan ini sudah nggak relevan Pak, semua sudah menggunakan HP. Iya, banyak seperti itu. Tapi ini adalah salah satu pertanyaan yang sudah ada sejak tahun 70-an. Seperti kemarin ada pub dan karaoke untuk level desa, untuk level keluarga ini adalah berapa nomor telepon kabel. Kemudian NIK kepala keluarga, ini NIK-nya untuk kepala keluarga. Kemudian tempat tinggal yang dimiliki, ini yang tadi pertanyaan yang banyak. Apakah itu milik sendiri? Ya. Ataukah di situ ada kontrak atau sewa? Kemudian bebas sewa, ya. Karena ini dipinjami tapi tidak ada urusan kerabat gitu. Kemudian dipinjami karena ada ikatan kerabat. Apakah itu rumah dinas atau jenis yang lain jika ada? Kemudian status lahannya, kalau tadi itu rumahnya, ya, bangunannya, kemudian lahannya. Karena di desa-desa yang semula, ya, desa-desa tradisional itu kadang-kadang rumah dibangun dengan lahan milik orang lain. Ya. Maka di situ ditanyakan status lahannya itu milik sendiri, ataukah milik orang lain, atau dibangun di atas tanah negara, ya. Atau dengan status lahan lainnya. Ya. Jadi kalau tidak mengetahui status lahannya menjadi di status lahan lainnya. Kemudian ditanyakan luas lantainya. Tadi kami sampaikan bahwa luas lantai itu penting untuk melihat apakah Indonesia nanti, ini salah satu pertanyaan yang akan tersambung ke SDGs global. Apakah hak asasi dari warga desa di Indonesia mengenai tempat tinggal itu sudah terpenuhi. Akan dilihat dari luas lantai dan kemudian luas tanah. Ya. Setelah itu tentang jenis lantai tempat tinggal yang terluas. Ya. Jadi kalau lantainya ada yang tanah, tapi juga ada yang menggunakan bambu, dilihat yang terluasnya saja. Ya. Nah di sini apakah menggunakan granit atau marmer, ini jenis keramik tertentu, ya.
kemudian jenis keramik sendiri, kemudian pakai semacam vinil atau parkit, itu yang seperti kayu-kayuan ditempelkan di atas lantai gitu, mungkin di atas keramik, atau menggunakan permadani, ya, permadani tikar seperti itu. Apakah menggunakan ubin atau teraso, ya. Ini bedanya dengan keramik. Kita masih ingat kalau teraso itu warnanya biasanya abu-abu, kadang merah, kadang kuning. Yang kalau awalnya itu selalu kesat gitu ya, kasar gitu, harus dipel berkali-kali supaya jadi licin. Sementara keramik sudah licin. Kayu atau papan kualitas tinggi, ya, misalnya kayu hitam itu pasti kualitas tinggi gitu. Semen atau bata merah, ya, jadi hanya di semen. Kemudian menggunakan bambu, kemudian atau menggunakan kayu kualitas rendah gitu, atau menggunakan hal lainnya. Ya. Ini nanti ada poin-poin yang akan menjadi indikasi utama untuk apakah keluarga ini tergolong keluarga yang miskin atau tidak, terutama berkaitan dengan kalau sekarang kita kenal sebagai DTKS. Ya. Kemudian setelah itu adalah pertanyaan dinding terluas, ya, dinding terluas. Jadi apakah dinding rumahnya itu semen atau beton atau kayu berkualitas tinggi, ya. Jadi semen, beton atau kayu. Ya. Yang kedua adalah kayu atau bambu, ya. Ini tentu saja ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami maksudnya, ya. Bahwa yang kalau semen, kayu berkualitas tinggi itu artinya ini untuk menunjukkan sudah tidak kumuh lagi. Ya. Kemudian kayu berkualitas rendah dan bambu untuk menunjukkan bahwa kualitas dari rumahnya itu rendah. Nah, ada yang bertanya, ini villa-villa itu bahkan isinya bambu dan kayu semua. Tentunya di situ bambunya itu bambu yang memang dibuat artistik kualitas tinggi gitu. Jadi tidak masuk di dalam bambu yang di sini, ya. Tapi masuk di dalam kayu yang di atas. Gitu. Jadi seperti biasa selalu ada kelemahan termasuk di dalam apa namanya ini istilahnya wording, ya, di dalam kalimat kuesionernya itu. Tapi kita harus sama-sama menyadari maksud utamanya. Gitu. Kemudian jendela. Ya. Jadi kita tahu bahwa rumah kumuh itu jendelanya mestinya tidak ada. Ya. Atau kalaupun ada tidak berfungsi. Jadi karena khawatir misalnya daun jendelanya jatuh, akhirnya jendelanya itu dipaku mati. Gitu. Akhirnya artinya itu bukan jendela yang berfungsi untuk aliran udara gitu. Tapi itu jendela yang tidak berfungsi. Ya. Kemudian setelah itu adalah atapnya. Atap dari rumah itu sendiri. Ya. Jadi atapnya itu apakah dari genteng, ya, atau dari kayu dan jerami dan lainnya. Ya. Kita ketahui bahwa maksudnya adalah kalau genteng itu lebih berkualitas daripada jerami. Nah ini tentu saja, ya, di beberapa daerah tertentu justru jerami itu bisa menjadi konsep bahwa ini lebih artistik dan kemudian jadi lebih mahal. Nah itu kalau seperti itu maka perlu disampaikan supaya nanti tidak sampai kita salah untuk menganalisisnya. Ya. Kemudian penerangan rumah. Ya. Penerangan rumahnya apakah dia listrik PLN, artinya listrik negara, listrik yang tidak dari negara, misalnya ada PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ya. Misalnya ada pembangkit listrik diesel di desa, itu disebut listrik non-PLN. Kemudian lampu minyak atau lilin, ya. Kemudian sumber penerangan lain kalau ada ini. Ya. Jadi jenisnya macam-macam. Atau tidak ada penerangan di rumah sama sekali. Ini penting karena konsep dari desa berlistrik menurut Kementerian Desa, ya, yang disampaikan oleh Gus Menteri di beberapa kesempatan, itu tidak lagi melihat hanya asal ada satu keluarga berlistrik, maka desa itu dianggap berlistrik. Tidak seperti itu. Yang dilihat adalah level keluarga. Jadi yang dimaksud dengan desa berlistrik ya harus seluruh keluarga di desa itu bisa mengakses listrik. Makanya di sini
data mengenai listrik itu kemudian masuk ke dalam data keluarga, bukan data di level desa. Kemudian energi untuk memasak. Jadi untuk memasak apakah menggunakan gas, apapun jenis gasnya itu, ataukah menggunakan minyak tanah atau batu bara gitu, ataukah menggunakan kayu bakar. Jadi di sini ingin dilihat supaya apakah ada layanan untuk memasak yang bisa konsisten. Fasilitas pembuangan sampah ya. Jadi desa punya kreativitas sendiri, tapi intinya sampah itu memang harus dikelola. Karena kalau tidak dikelola, nanti ketika desa semakin maju, ada masalah baru yaitu pencemaran. Artinya tidak berkelanjutan itu pembangunan desanya. Nah kemudian fasilitas MCK, mandi, cuci, kakus ini ada yang sudah membuat MCK sendiri, keluarga. Ada yang MCK-nya bersama-sama dengan tetangga, itu yang kita sebut sebagai berkelompok. Kemudian ada yang MCK-nya masih MCK umum, MCK umum. Ini sudah mulai agak jarang meskipun masih ada, tapi ada hal yang penting di sini adalah apakah keluarga menggunakan itu. Jadi selama ini pertanyaan tentang MCK itu lebih banyak pertanyaan fasilitas MCK ada di desa. Tapi sekarang kita bisa mengetahui apakah keluarga itu sendiri menggunakan atau tidak. Kemudian sumber air mandi. Jadi sumber air mandinya apakah dari perpipaan, kemudian ledeng yang terbayar atau perpipaan yang tidak rutin gitu. Kemudian mata air atau sumur, sungai, danau dan embung, kemudian tada air hujan. Jadi ada level yang meningkat di dalam proses pembangunan air ini, layanan air. Kalau dulu kalau sudah sumur itu sudah oke gitu, sudah bagus gitu. Tapi sekarang bentuknya harus perpipaan. Kenapa perpipaan? Karena perpipaan itu memastikan, menjamin setiap keluarga di desa itu mendapatkan air untuk mandi. Jadi ujungnya tetap sama, yaitu bahwa setiap warga desa mendapatkan layanan air bersih. Kemudian berikutnya adalah mengenai air untuk mandi sudah, kemudian fasilitas buang air besar ini sama ya. Apakah dia sendiri atau umum atau bersama-sama gitu. Kemudian pembuangan air limbah ya. Air limbah ini penting seperti biasa karena memang ini persiapan sebagai keberlanjutan menuju kepada permukiman desa yang nyaman gitu. Jadi ada pengolahan air limbah jika ada ya kan. Atau langsung disalurkan ke sawah, sungai, kolam, drainase atau laut ya. Kita tahu sama-sama bahwa ini bukan hal yang bagus karena nanti menimbulkan pencemaran air. Yang paling bagus tentu saja ada tangki untuk diisi limbah-limbah dari keluarga. Bisa saja misalnya desa itu kalau ada kebun di belakang, maka seluruh limbah diarahkan ke tanah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah rumah yang ditempati itu berada di bawah saluran listrik tegangan tinggi ya. Jadi dijawab tidak atau tidak gitu. Jadi ini untuk memberikan layanan karena di bawah SUTET itu tentu saja memiliki risiko-risiko tersendiri gitu. Terutama jika sampai ada masalah di SUTET tersebut. Berikutnya adalah apakah rumah ada di bantaran sungai. Ya sekarang kita mengetahui bahwa bantaran sungai ini kalau di kota ya tentu saja menghasilkan banjir gitu. Kalau di desa ini bisa juga terjadi banjir bandang dan ini sering mulai banyak muncul gitu
kasus-kasusnya yang dilaporkan di Kementerian Desa mengenai banjir bandang, maka perlu bagi desa untuk mengetahui berapa rumah yang ada di bantaran sungai, sehingga nanti pada waktu mitigasi bencana lebih mudah. Apakah rumahnya ada di lereng, ya, atau di lereng bukit, geni langit misalnya, seperti itu, perlu untuk mengetahui. Jadi kita ketahui kemarin ada pertanyaan serupa di level desa. Sekarang bertanya ke keluarga, tujuannya tentu saja untuk bisa mencek lebih detail lagi data tersebut. Kemudian setelah itu adalah secara keseluruhan. Keluarga ditanya, kepala keluarga ditanya, apakah secara subjektif merasakan rumahnya itu rumah kumuh atau tidak. Jadi ada indikator objektif yang di depan tadi, dan di sini adalah indikator subjektif. Nah, apa pentingnya mengetahui rumah kumuh ini? Kita ketahui paling tidak 12 indikator dari 14 indikator DTKS. Itu sebetulnya adalah rumah kumuh, ya, atau rumah tidak layak huni. Dan akibatnya apa? Konsekuensinya kalau desa ingin menghilangkan keluarga miskin dalam versi DTKS, maka program yang paling cocok itu adalah program bedah rumah. Karena itu nanti akan langsung terlihat bahwa keluarganya sudah lepas dari kemiskinan. Ini konsep kemiskinan aset. Di pihak lain tentu saja perlu ditambah dengan program-program ekonomi. Karena itu adalah konsep kemiskinan dari BPS. Makanya di dalam pertanyaan individu itu ada pertanyaan terutama tentang ekonomi. Artinya data-data ini akan membantu desa kalau punya program penanggulangan kemiskinan, maka bisa langsung menggunakan untuk penanggulangan kemiskinan aset dari DTKS atau penanggulangan kemiskinan ekonomi dari BPS. Kemudian akses terhadap pendidikan. Jadi fasilitasnya PAUD, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, dan pendidikan keagamaan lain. Ini pertanyaannya ke sana. Tiap jenis fasilitas itu ditanyakan jarak tempuhnya, jarak tempuh dari rumah keluarga itu ke fasilitas tersebut. Kemudian waktu tempuh, ya. Mohon maaf ini ada kesalahan pertanyaan, tapi jawabannya adalah waktu tempuh, berapa jam ke sana, ya. Banyak yang protes kenapa jam, kenapa tidak menit begitu. Ya, hitungannya karena memang kalau kurang dari 1 jam sebetulnya tidak masalah gitu ya. Kemudian setelah itu adalah pertanyaan kualitatif. Apakah dengan jarak dan waktu tempuh tersebut bagi keluarga itu dianggap mudah atau sulit? Seperti biasa ini gunanya untuk pelayanan warga. Kalau jaraknya jauh tapi bagi warga itu mudah, ya, kita yakin itu soal pelayanan. Misalnya kemarin ada contoh desa Tembok di Bali, di Buleleng, yang memiliki fasilitas antar jemput dengan bis sekolah desa, ya. Itu membuat kemudahannya menjadi mudah, meskipun jaraknya sampai 40 km ke SMA, ya. Kemudian akses kesehatan, ini mencakup rumah sakit, kemudian rumah sakit bersalin, poliklinik, ya, puskesmas, termasuk puskesmas pembantu, ya. Kemudian poskesdes, posyandu. Kalau poskesdes lazimnya di desa, posyandu lazim sampai ke RT, meskipun sebagian di RW, apotek dan toko obat. Ya. Kita tahu bahwa kemarin toko obat itu warga desa ketika sakit. Nah, di tiap fasilitas kesehatan itu sama, ditanya jarak tempuh, waktu tempuh, dan kemudian pertanyaan subjektif, mudah atau sulit. Kemudian tenaga kesehatan. Di sini dari dokter spesialis, kalau dibutuhkan, kemudian dokter umum, kemudian bidan, tenaga kesehatan, lalu dukun. Ini maksudnya tentu saja dukun beranak, gitu. Ya. Jadi
Masing-masing juga ditanyakan jarak tempuh, waktu tempuh, dan kemudahan. Bagaimana jika warga desa itu tidak pernah ada yang tidak memahami dokter spesialis itu? Ya kalau tidak memahami ya tidak usah diisi. Tapi kalau dia tahu tentang dokter spesialis maka perlu diisi. Ini juga penting, pendataan bahwa warga belum pernah mendapatkan awareness, tahu saja tentang dokter spesialis itu tidak tahu gitu, apalagi mendapatkan layanan dari dokter spesialis. Dan ini nanti juga akan menentukan layanan kesehatan ke desa yang paling efektif apa. Apakah harus level dokter atau level bidan, tenaga kesehatan, atau level yang lain. Kemudian akses ke sarana prasarana. Ini yang pertama, akses keluarga itu dari rumah itu ke lokasi pekerjaan yang utama. Mengapa disebut lokasi pekerjaan utama? Karena nanti di bagian survei individu atau warga itu nanti akan ada berbagai pekerjaan yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh warga desa. Kita tahu bahwa warga desa itu tidak hanya punya satu pekerjaan, tapi seringkali banyak. Dan kita perlu mengetahui itu. Di masa lalu, hanya dibutuhkan untuk level supradesa, pekerjaan utama. Tapi sekarang, desa pasti membutuhkan berbagai pekerjaan yang dialami warga desa. Dalam beberapa teori, semakin warga desa itu miskin, ya, itu pekerjaannya semakin banyak. Karena dia pekerjaannya yang penting bisa bekerja macam-macam begitu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi survei terbaru menunjukkan bahwa warga desa yang kaya itu ternyata juga ketika dia menginvestasikan kekayaannya ke banyak usaha, maka pekerjaannya juga jadi banyak. Jadi ada beberapa indikasi baru yang ada di desa. Kemudian di masing-masing lokasi ini, lokasi pekerjaan, lokasi lahan pertanian, ini khusus lahan pertanian, sekolah, berobat yang sering digunakan dalam setahun terakhir, beribadah terutama mingguan, ya, sholat Jumat atau ibadah minggu di gereja, dan rekreasi, ya, itu ditanyakan menggunakan transportasi apa kalau mau ke sana, menggunakan transportasi apa kalau mau ke sana, dan apakah menggunakan transportasi umum atau tidak. Kemarin kita sudah melihat dari pendataan rukun tetangga, kalau sampai ada transportasi umum masuk ke RT tersebut, ya, maka kita bisa menduga bahwa RT itu sudah semakin maju. Maka di sini ada pertanyaan, kalau kemarin adalah layanan prasarana, kemudian di sini adalah apa yang manfaatkan. Kalau istilah di dalam program, yang kemarin itu, yang wilayah itu, isinya adalah input program. Kemudian yang warga, yaitu survei keluarga dan survei individu, yang kita peroleh adalah data outcome atau pemanfaatan. Jadi di sini adalah apakah transportasi umum itu digunakan oleh keluarga tersebut ataukah tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, setelah itu waktu tempuhnya sekali jalan, bukan PP, bukan pulang pergi. Waktu tempuh sekali jalan berapa, dan biaya yang dikeluarkan sekali jalan itu berapa. Dari situ kemudian terakhir adalah pertanyaan kualitatif. Apakah dianggap mudah atau sulit untuk mencapai berbagai lokasi tersebut. Kemudian yang bagian akhir, di sini adalah pertanyaan lain-lain. Yang pertama, apakah berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada saat pengambilan data. Dan kita mengetahui kalau Pokja relawan pendataan desa mendata pada minggu-minggu ini, maka kemungkinan penggunaan transportasi umum akan tinggi, terutama di wilayah barat, karena menjelang Idul Fitri. Sementara nanti di wilayah timur menjelang Natal, maka jumlah pengguna transportasi umum mungkin meningkat. Kemudian ditanyakan transportasi umum bulan sebelumnya. Jadi kalau sekarang bulan April,
maka yang pertanyaan sebelumnya itu adalah pertanyaan di bulan Maret. Kemudian berapa pada bulan sebelumnya, sebelum Maret berarti bulan Februari. Kemudian pemanfaatan program pemerintah. Ini jawabannya hanya ya dan tidak bagi keluarga. Artinya apa? Artinya kita akan mencek nanti, mendapatkan data tentang keluarga itu. Nah, ini perlu juga kami sampaikan bahwa survei atau sensus sebetulnya yang kita laksanakan sebagai sensus SDGs desa ini, itu menggunakan basis atau paradigma sudut pandang sensus partisipatoris. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Ya, kekurangannya bagi orang yang berpandangan berbeda, maka itu dianggap bahwa sensus partisipatoris datanya itu bisa berbeda-beda karena tergantung kepada masyarakatnya. Tapi kelebihannya yaitu datanya pasti valid karena yang mengambil data adalah masyarakatnya sendiri. Nah, dalam hal ini ketika mendata tentang penerima program, ini memang pengakuan dari kepala keluarga. Tetapi jika ada data yang lebih benar, misalnya RT-nya mengetahui, oh dia menerima BLT, tapi kepala keluarga mengatakan, saya kok tidak menerima, gitu ya. Maka pendata bisa memastikan mana data yang benar, dan itu yang dituliskan. Jadi misalnya yang benar keluarga itu menerima BLT, tapi mereka mengatakan tidak, maka di dalam BLT ini tetap diklik ya. Jadi itulah kelebihan dari survei partisipatoris. Jadi karena yang mengambil data adalah tetangganya sendiri, maka dia bisa mengetahui seperti itu. PKH, ya. Misalnya PKH, ketua RT mengatakan dia menerima, ya. Tapi keluarga itu mengatakan saya nggak menerima PKH. Tetangga sekitarnya mengetahui pasti bahwa keluarga itu memang tidak menerima PKH, maka pendata boleh di situ memutuskan oh berarti memang tidak. Gitu. Jadi inilah kelebihan dari survei partisipatoris. Validitas datanya tinggi, kesahihan atau kebenaran datanya lebih tinggi. Jadi di sini program pemerintah yang terbaru terutama berkaitan dengan jaminan sosial, BLT dana desa, yang dimaksud BLT itu BLT dana desa, PKH, BST, bantuan sosial tunai, bantuan presiden, bantuan untuk UMKM, ya, bantuan untuk pendidikan anak, kemudian program-program lainnya. Dan terakhir, pertanyaan terakhir di dalam keluarga ini, itu pertanyaan yang sifatnya umum, ya. Jadi karena sifatnya umum maka ditanyakan 1 bulan terakhir. Kenapa 1 bulan terakhir? Karena ini adalah pertanyaan yang sifatnya itu sangat luas sehingga harus menggunakan periode waktu yang sangat singkat, ya. Sebulan terakhir. Jadi sebulan terakhir itu berapa pengeluaran keluarga. Bapak Ibu sekalian, Pokja relawan pendataan desa bisa merincinya seperti ini. Misalnya, untuk makanan, coba pengeluarannya berapa sebulan terakhir. Untuk makanan pokok, makanan tambahan, kopi, untuk rokok, untuk daging, dan sebagainya. Itu dikeluarkan berapa rupiah. Kemudian yang kedua, untuk yang bukan makanan. Mungkin membeli baju, memperbaiki rumah, untuk bensin, untuk listrik, semua yang bukan makanan. Supaya memberikan gambaran kepada keluarga, apa yang dimaksud pengeluaran 1 bulan terakhir. Jadi untuk makanan seperti itu, untuk yang non-makanan seperti itu, kemudian dijumlahkan menjadi berapa rupiah pengeluaran satu keluarga itu sebulan terakhir. Apa pentingnya ini? Sebetulnya BPS ketika mengatakan kemiskinan desa 12,9% misalnya, itu dia merujuk kepada pengeluaran keluarga. Nah, perlu kami sampaikan, pengeluaran keluarga itu bisa berbeda dari pendapatan keluarga. Lazimnya, keluarga miskin itu pengeluarannya dan pendapatannya akan sama. Karena tidak ada aspek menabung. Tapi keluarga kaya di desa,
mungkin pengeluarannya lebih sedikit daripada pendapatan. Karena dia masih ada hal-hal yang bisa ditabung. Jadi, dan itulah sebabnya konsep pengeluaran itu oleh BPS digunakan untuk mendeteksi kemiskinan, bukan kekayaan. Karena kalau kekayaan nanti seakan-akan kekayaan orang Indonesia rendah. Karena soal menabungnya tidak dihitung bagi keluarga kaya.